Bro. Oke bro, lanjut. Lanjut ya. Vi, tolong Vi. Ya, shalom, pria-prianya Tuhan, puji Tuhan. Ini kesempatan pertama lagi di tahun 2022 kita akan mulai ibadah lewat online. Minggu lalu kita udah berkumpul lewat onsite. Hari ini kita punya tema yang cukup unik, semusim berlalu. Jadi ini kita ingin mengeksplor banyak hal dari cerita-cerita sahabat-sahabat AMC nih. Pak Ketua udah mengubah slogan baru dengan sahabat. Kita menjadi sahabat semuanya, sahabat AMT yang akan siap untuk memuliakan Tuhan. Ada 3 teman kita, sahabat kita yang akan berbagi hari ini. Pak Gem Dedi sudah hadir. Nanti ada Brother Kiming dan nanti terakhir ada Brother Halim. Kita akan kupas tas hari ini supaya bisa dapat berkat lewat musim yang sudah dilewati oleh saudara-saudara ini. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Saya mohon ini langsung aja Bapak Ketua AMC Bro Haiki pimpin doa. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapak mengucapkan syukur, terima kasih buat kebaikan, buat anugerah, buat pertolongan, buat perlindungan Tuhan yang selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami bisa hadir, kami bisa berkumpul malam hari ini. Setiap sahabat-sahabat AMC, setiap pria-prianya Tuhan. Kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan di balik semua ini. Dan kami percaya memasuki tahun 2022. Ada kebaikan-kebaikan, ada anugerah, ada mujizat Tuhan yang Tuhan akan nyatakan buat pria-pria AMC malam ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti menolong, menyertai, memberkati, bahkan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengadakan ibadah melalui Zoom. Kami percaya Tuhan tetap hadir malam hari ini dan kami mengundangnya Tuhan untuk hadir malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani, mulai dari host, mulai dari pemimpin pujian, mulai dari moderator, mulai dari kesaksian-kesaksian teman-teman kami Tuhan yang akan menjadikan berkat buat kami semua, yang akan menjadikan buat kami kekuatan, buat kami untuk kami tetap melangkah maju, mempertahankan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan jam ibadah Jumat AMC ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menolong, memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ada kekuatan, ada kuasa, ada anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman, buat sahabat-sahabat kami yang belum bergabung. Kami percaya Tuhan akan mengingatkan kepada teman-teman untuk bisa gabung seperti malam hari ini untuk kami bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Ucap syukur buat berkat-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan bro, lanjut. Ya, terima kasih bro. Kita langsung masuk dalam pujian dan penyembahan. Saya persilakan Bro Raffi untuk memimpin pujian. Oke, terima kasih. Salam, selamat malam Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan. Kita akan angkat pujian kita pada saat malam hari ini. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku
selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kata puji dari Allah. Jadi oleh anugerah yang terbaik ku terima dari-Mu, rancangan-Mu indah bagiku, aku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sekali lagi, kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Tangkap firman pada sama-sama. Kami bersyukur, mengucap syukurnya.
Kita lanjutkan pujian kita, walau 1000 rubah di sisiku. Tiada pernah ku kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 berbandingkan denganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 berbandingkan denganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 berbandingkan denganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapak, kami ucap syukur buat berkat yang sudah Kau berikan kepada kami, Bapak. Walaupun 1000 rebah di sisi kami, Kau tetap Allah yang menolong kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur punya Allah yang hidup. Pada saat malam hari Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah AMC. Tuhan terus yang pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Bro Raffi buat pujiannya yang memberkati kita semua hari ini. Sekali lagi semangat ya, pria-prianya Tuhan, AMC. Antusias. Antusias.
Yes. Ya, teman kita belum bergabung semua, tapi tetap kita bisa sama-sama bersuka cita. Hari ini kita akan ada 2 bintang tamu, karena yang satu berhalangan hadir. Yang pertama nanti Pak Dedi Gunawan yang akan talk show, dia akan bercerita tentang semusim yang berlalu. Dan nanti di sesi kedua ada Brother Halim. Mungkin teman-teman yang udah ikut ibadah, kalau nggak salah ditayangkan di ibadah 2 itu ya. Bro Eki, ibadah 1 bukan itu ya, Cian Mei ya? Ya, ibadah 1 Cian Mei, ibadah 2 saya nggak tahu, Bro. Ibadah 3 siapa ya? Nggak tahu tah. Saya cuma ibadah 1 Cian Mei aja. Halim, bro. Ibadah 3 kok dari YouTube kok. Ibadah 2. Ibadah 2 Halim. Nah, kita akan kupas tuntas itu tentang kesaksian itu. Tanyain. Oke. Yang kedua Halim itu ibadah 2. Ibadah 2 ya, betul Halim. Nanti beliaunya sedang rekaman sekolah minggu dulu. Jadi kita akan masuk ke sesi 1 dulu untuk Pagem Dedi Gunawan. Sebelum kita mulai, kita baca dulu 1 Petrus 3 ayat 13. Bro Raffi bisa dibantu ayat 13, 14, dan 15. Ini menjadi ayat firman Tuhan kita di hari ini semusim berlalu. Satu Petrus 3 ayat 13 sampai yang ke-15. 13. Ya, saya bacakan ya. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Saya ulangi, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, itu firman Tuhan kita hari ini. Jangan takut untuk menderita, karena kita memiliki bagian kebenaran di mana Kristus akan tetap melindungi bahkan menjaga hidup kita seturut dengan kekuatan kasih karunia-Nya di dalam hidup kita ya. Saya langsung aja Bro Raffi di spotlight, Pagem Dedi sama saya, kita akan talk show. Satu lagi, siap. Ya, makasih Bro. Ya, Pagem Dedi, ini semusim berlalu. Kita sempat ngobrol-ngobrol dikit, tapi pasti teman-teman yang lain juga pengen tahu apa yang sedang digumuli Pak Gembala Dedi ini sebelum menjadi gembala nih. Pertimbangannya apa dulu nih Pak? Sebenarnya begini, ya kurang lebih hampir 5 tahun yang lalu ya. Saya itu ada seorang hamba Tuhan yang berdoa untuk saya. Ya, tiba-tiba doanya itu membuat saya kaget. Ya, karena apa? Di dalam doa itu dia artikan bahwa tempat nasi saya, ya, itu dibalikan, gitu. Ya, dibalikan, dan setelah itu dia berdoa bahwa Tuhan akan mengembalikan. Ya, ini adalah proses yang saya harus jalani. Dan saya sebetulnya tidak ada terpikirkan sebersit pun ada pengen menjadi seorang gembala. Ya, tapi proses inilah yang membawa saya mengerti bahwa Tuhan memanggil saya. Di dalam perjalanan itu, saya tiba-tiba, tapi maaf ya, saya bukan merasa lebih dari rekan-rekan sahabat AMZ gitu ya. Di dalam itu saya mendengar suara, ya,
Tuhan bilang kepada saya bahwa jika kamu tidak alami hal ini, kamu tidak akan bisa bercerita tentang aku. Ya, setelah itu berjalan begitu aja. Satu kali saya ingin ke Pagarsi, ya, ingin menagih hutang tetangga saya. Itu punya hutang 200 jutaan. Di Sumbersari tiba-tiba saya mendengar lagi suara itu. Ya, suaranya berbeda, perkataannya yang berbeda. Di antaranya berkata gini, andalkan aku. Saya pikir pada waktu itu Tuhan mau bekerja kepada orang itu sehingga bayar gitu kan. Jadi saya nggak jadi menagih ke sana, tapi saya ke gereja. Saya ke gereja, lalu saya ambil gitar dan saya menyembah Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan pada waktu itu. Ya, ternyata selang beberapa hari gudang saya kebakaran. 2 gudang saya kebakaran. Ya, tapi saya dikasih betul-betul tidak ada satu rasa panik, terus rasa gimana, nggak ada. Saya tenang aja. Ya, itu jam 1 pagi kira-kira, terus tiba-tiba satpam menggedor pintu, Pak, gudangnya kebakaran. Saya keluar, ya, saya itu nggak lama istri saya juga nyamperin gitu ya, saya peluk, saya bilang tenang. Pada waktu itu ada Bapak Pendeta Daniel Atirta, karena di belakang gudang saya adalah blok belakang itu adalah rumahnya Pak Daniel Tirta. Ya, beliau mendoakan saya berjalan dan saya melihat Tuhan itu bekerja ya di dalam kebakaran itu. Saya berdoa, Tuhan kalau bisa 2 rumah saya aja yang kebakar gitu, jangan ngerembet ke tetangga kiri dan kanan gitu ya. Nah, tiba-tiba api itu hanya ke atas gitu. Ya, apinya besar tapi nggak ke kiri ke kanan gitu, nggak. Dia ke atas dan saya melihat hanya betul rumah saya aja, gudang saya yang 2 aja yang terbakar. Dan yang luar biasa, tetangga yang sebelah kanan bercerita, saya sebetulnya lagi stres, tapi gara-gara kebakaran itu, dia bilang, ya stres saya hilang. Kenapa? Dia lihat pipa air itu yang kena api, ya tidak berubah. Bentuknya tetap lurus, istilahnya bahasa Sunda mah nggak melie gitu kan. Ya. Nah, dia lihat kejadian itu, justru stres saya, dia bercerita, kok bisa stres saya bisa hilang kok lihat itu kejadian. Itu luar biasa. Di luar ekspektasi saya gitu ya. Ternyata musibah itu justru membuat orang tidak stres tetangga itu. Dia yang bercerita langsung kepada saya. Dia sebetulnya bercerita ke tetangga yang lain, tapi terakhir dia cerita juga kepada saya. Itu yang luar biasa, ya. Dan tidak begitu. Tiba-tiba usaha saya, salah satu pabrik yang saya ambil paling banyak, tiba-tiba betul-betul menyetop tanpa saya perkirakan dari awal. Ya, saya nggak pernah kasih giro kosong. Ya, saya hanya ada mundur 1 minggu, 2 minggu, itu rasanya dalam bisnis biasa. Ya, dia tidak mau kasih barang dan saya pikir saya ada uang, jadi saya bayar. Ya, tiba-tiba merembet ke pabrik yang kedua dan ketiga. Akhirnya saya kehabisan uang, tapi saya punya aset. Ya, saya berusaha juga aset saya dijual. Ya, dan saya juga berusaha nggak diam. Ya, saya berusaha cari objekan ke sana kemari. Akhirnya saya dapat proyek batu bara. Ya, batu bara ini saya sudah deal harga, pembayaran sudah deal, semua sudah deal. Ya, dan dia sudah bikin MOU di atas materai masing-masing antara penambang dan pembeli. Tinggal saya visit ke tambang, periksa surat
si yang punya tambang itu betul atau enggak gitu ya. Hanya tinggal itu. Ya, dijanjikan udah beres itu tinggal ke notaris ya. Kejadian tahun berapa itu Pak Gembala? Kurang lebih 4 tahun yang lalu ya. Berarti 1 tahun setelah kebakaran ya? Ya. Oke. Ya, saya kurang lebih begitu ya. Dan ternyata janji besok ya kita pergi, ternyata enggak. Minggu depan juga batal dan akhirnya bye-bye, nggak ada berita ya. Sebetulnya kalau itu terjadi untungnya nggak banyak ya. 1 ton itu cuma 10.000 ya. Tapi 1 tongkang itu adalah 7.500 ton. Bisa bayangkan kalau 12 tongkang berapa? Saya 1 bulan bisa dapat 900 juta tanpa harus bekerja. Ya, tapi itu bukan dari Tuhan. Ya, saya beruntung punya rekan. Ya, Tuhan percayakan menjadi penjaga saya yang selalu menguatkan saya, bantu doa gitu. Ya, saya sudah berusaha jual aset saya sampai mungkin karena nggak terlihat ya, sampai sahabat saya pun rasanya nggak percaya gitu. Jadi seolah-olah saya sayang dengan aset itu sehingga nggak ada usaha lah gitu ya. Silakan sahabatku yang tahu berbicara supaya menjadi saksi saya. Siapa Pak Gem? Bro Hendrawan. Oh, Kohen. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Ya, benar, karena memang belakangan mungkin juga teman-teman tahu ya, saya cukup dekat dengan Pak Gem Caleb. Dan saya dekatnya memang ketika dalam keadaan Pak Gem Caleb terpuruk. Ya, pada awal-awalnya saya kan ya nggak pernah membayangkan gitu ya, Pak Gem Caleb ini kan yang saya tahu luar biasa gitu ya, ya secara ekonomi ya sangat sudah tingkat atas begitu ya. Nah, dan waktu ada tanah, dia asetnya cukup banyak ya. Jadi ada tanah juga yang di Cimahi, itu sempat kita sama-sama berdoa waktu itu, bahkan kita juga memanggil Ibu Sheryl ya Pak Gem ya. Ya, ada Ibu Sheryl yang juga ikut membantu doa, dan salah satunya juga saya yang ikut doa. Nah, tapi memang ternyata masih belum bisa terjual. Nah, memang dengan berjalannya waktu, karena saya lihat memang karena akhirnya Pak Gem ini cukup dekat dengan saya dan memang saya melihat dalam keadaan yang terpuruk. Tapi saya cuma merasa kenapa nggak mau jual asetnya? Asetnya ini kan banyak banget gitu loh. Nah, saya punya perasaan bahwa sebenarnya wah ini Pak Gem ini, Bro Dedi ini nggak mau rugi gitu loh. Nggak mau rugi, jadi inginnya supaya aset ini pun bisa terjual tapi tidak rugi banyak. Padahal kalau menurut saya, karena pada saat itu memang juga sudah banyak pinjaman sana-sini ya Pak Gem ya. Ya, jadi banyak pinjaman sana-sini, menurut saya seharusnya berani merelakan aset dijual dengan harga rugi gitu kan. Nah, saya punya pemikiran seperti itu, tetapi dengan berjalannya waktu memang ternyata akhirnya karena sudah semakin dekat, nah setiap ada rencana penjualan aset atau aset yang sudah ditawar oleh orang itu, Pak Gem itu selalu WA-an dengan saya, bro, puji Tuhan nih ada yang mau lagi begini. Nah, bahkan sudah ada yang kasih DP. Nah, sudah ada kasih DP itu ya, sudah jadi untuk beli tanah. Tapi tiba-tiba batal. Nah, dan saya bilang terus, bro, uang mukanya gimana itu? Saya balikin. Loh, kan mestinya kan kalau udah janji sebagai kasih DP nggak perlu dibalikin dong, saya bilang. Kan itu tanda jadi. Tapi Pak Gem waktu itu mengatakan saya pingin saya itu diproses murni. Sudahlah, nggak. Saya kembalikan. Jadi uangnya dikembalikan. Nah, itu yang dari sana. Dan setiap mau ada transaksi ini itu termasuk memang ada mau kerjasama dengan saya tentang APD, ada juga waktu itu kita akan dapat orderan sampai 2 juta ya, dan bahkan kita sudah hitung-hitung itu kemungkinan untungnya bisa masuk ke miliar ya Pak ya. Tapi semuanya memang batal. Nah, dari sana saya melihat
Wah, terus saya memang bilang ini mungkin memang proses Tuhan, bro. Bro harus mengalami ini semua. Ya, silakan lanjutkan, Pak. Memang saya yang menjadi saksi, betul, Pak. Terima kasih Kohen, saksi mata dan saksi hidup ya Kohen. Ya, betul, Ya. betul. Nah, satu kali saya terpukul yang cukup berat, ya. Satu kali saya rasanya kan saya sebagai suami, ayah dari anak-anak saya gitu kan. Ya, saya tidak berpenghasilan sama sekali. Saya hidup hanya menjual apa yang ada gitu. Ya, mobil semua 5 yang angkutan saya jual, saya pakai bayar hutang, ya saya hanya ambil untuk biaya hidup gitu. Satu kali kembali lagi ketika saya sungguh-sungguh rasanya sudah nggak mampu gitu ya. Tiba-tiba saya diingatkan, ya kembali saya dengar suara, ya seandainya kamu mati hari ini, ya apakah istri dan anakmu tidak bisa makan? Ya, semenjak itu saya menjadi tenang. Ya, menjadi saya tidak khawatir, sekalipun terus terang yang paling berat adalah gini, saya tidak berpenghasilan tetapi saya harus mencicil rumah yang saya tinggali gitu, yang tengah itu. Kurang lebih hampir 20 juta, sementara saya nggak berpenghasilan. Jadi saya otomatis harus pinjam ke sana, pinjam ke sini, kalau saya dapat berkat saya cepat bayar gitu. Istilahnya tutup lubang, gali lubang untuk bisa supaya rumah yang tengah itu tidak disita gitu kan. Karena saya masih KPR. Saya sudah berusaha terus ya. Cuman ketika anak saya mau merit, Tuhan kasih berkat. Ya, cukup lumayan dan juga saya tetap kekurangan, saya ada dibantu kasih pinjam sama Pak Gem Daniel gitu ya. Sehingga merit bisa berjalan dan saya luar biasa saya melihat secara akal tidak mungkin gitu. Ya. Dan yang paling tegang adalah ketika istri saya harus dioperasi, duit nggak punya. Pada waktu itu mau Natal, ya. Saya hanya berteriak kepada Tuhan. Saya katakan bahwa saya adalah seorang hamba Tuhan. Ya. Kembali lagi yang saya tidak duga. Begitu ketika saya katakan bahwa saya adalah seorang hamba Tuhan. Ya. Begitu saya amin, tiba-tiba sahabat saya ini telepon saya. Ya, dia menawarkan bahwa boleh pakai uangnya untuk biaya operasi istri saya. Dan saya tahu itu, saya ingat, ya. Dan saya memang dititipkan oleh Tuhan kepada 2 sahabat saya yang luar biasa. Satu mendukung dalam doa, yang satu mendukung saya dalam finansial. Ya, sampai satu kali saya betul-betul nggak punya duit. Ya, saya telepon dia, bro, bisakah saya pinjam 1 juta? Karena betul-betul saya tidak punya uang. Secara akal saya malu, ya. Tapi saya tahu saya sudah nggak mampu. Aset saya bukannya sombong, saya masih, kalau dijual, istilahnya maaf kata, saya masih bisa surplus. Ya. Tapi Tuhan izinkan itu. Saya harus belajar, selalu saya katakan, ketika proyek-proyek saya yang besar, yang saya perkirakan bisa menutup semuanya, gagal, saya hanya katakan kepada Tuhan, ajari saya tetap percaya. Saya hanya katakan begitu. Selalu ketika saya gagal, saya sudah berusaha, saya katakan, Tuhan, ajari saya tetap percaya. Sehingga kadang-kadang saya berbicara ke teman-teman yang lain. Ternyata untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati itu tidak semudah apa yang kita katakan.
Tapi saya mempunyai keluarga yang luar biasa. Melalui proses itu, saya justru melihat mutiara yang sangat indah dalam keluarga saya. Saya punya istri yang luar biasa, saya punya anak-anak yang luar biasa. Itulah yang menjadi saya tetap kuat. Ya, istri saya begitu sabar, istri saya tetap mendukung saya sekalipun dalam serba kekurangan. Ya, tiba-tiba anak saya yang besar dapat pinjaman ruko untuk adiknya yang mau buka kafe gitu. Ruko di Kalipapo, bisa bayangkan saudara-saudara semua harus kontrak berapa. 1 tahun saya dikasih pinjam itu free. Ya, anak saya nggak punya duit, dia harus ngelabur sendiri. Ya, lama dia nggak bisa buka karena ya memang saya nggak punya duit. Ya, tiba-tiba kokonya bilang, kenapa nggak buka? Ya, saya bilang nggak ada, buat beli mejanya nggak ada. Ya, buat kompor juga nggak ada. Akhirnya kokonya bilang, berapa? Ya, dia support adiknya. Dan ini harga yang mahal. Jadi saya selama sekian tahun saya tidak berpenghasilan. Secara teori saya rugi. Ya. Tapi secara praktek justru saya sedang mendapatkan untung yang paling besar. Ya, ketika melihat anak-anak saya bisa saling mendukung satu sama lain. Ya, itu luar biasa. Luar biasa sekali. Itu cara Tuhan mengubah kita, ya. Dan saya percaya tahun ini adalah tahun pemulihan. Ya, dari mulai akhir tahun saya sudah katakan. Ya, saya sudah katakan dan saya tanah yang saya mau jual saya doakan dan saya bilang Allah yang memberkati tanah-tanah ini. Ya. Dan memang luar biasa. Begitu saya sebelumnya ya ada yang tertinggal. Bulan 5 tanggal 17 ya. Itu adalah kabar yang saya terima dari Tuhan. Ya. Tanggal 12-nya saya dapat WA dari teman ya. Dia menulis gini, Tuhan itu puji Tuhan Tuhan itu luar biasa katanya. Ya, kata-katanya. Bro, saya dengar bro dapat selamat ya bro. Saya dengar bro dapat 1 miliar. Itu tanggal 12 Mei. Itu mau lebaran ya. Tanggal 17 kita makan bareng-bareng termasuk Bro Yusman, Pak Gem Daniel, Pak Hen. Rasanya Andreas juga ada ya. Pas lebaran itu Andre di dapur Mekarwangi. Oh, ada. Nah, itu jam 1:30 itu saya dapat telepon dari tetangga saya. Dia telepon, kok saya dapat kabar dari bank bahwa tanah Koko itu mau disita, dia bilang. Oh iya, saya bilang. Saya masih dikasih waktu sampai tanggal 3 bulan 6, saya bilang. Itu tanggal 17 Mei, jadi cuma tinggal 2 minggu lagi lah. Ya, saya bilang, saya masih dikasih waktu itu akan berusaha gitu ya. Udah. Tiba-tiba dia bilang begini, kok tanah itu saya perlu ya. Nanti malam Ko Dedi ketemu saya ya di rumah, dia bilang. Oke. Nah, 9:30 malam dia telepon saya. Kok ke rumah dong? Saya udah di rumah, jadi saya datang. Dia cerita, kok itu saya tebus aja ya tanahnya gitu. Nanti saya beresin ke bank semua. Terus dia bilang gini, Ko Dedi minta berapa kelebihannya? Ya saya tutup semua ke bank. Jadi Ko Dedi mau minta berapa? Karena saya dapat info itu 1 miliar. Ya. Saya bilang ya saya minta 1 miliar.
Ya, karena saya dapat infonya 1 miliar dari teman kita ini. Ya, saya bilang ya 1 miliar. Tapi saya bilang gini, ya, sudah aja rumah saya lah yang dibeli gitu ya. Lalu dia bilang, oh ya kok, ya udah besok ya. Saya ke sana lihat karena siang sama istri. Besoknya dia datang jam 2-an lah. Sampai dia bilang, kok saya nggak lama ya buru-buru, karena di rumah ada tamu, tapi saya udah janji sama Ko Dedi. Gitu. Dia lihat paling juga 5-10 menit lah sama istrinya. Jam 6 dia telepon lagi, kok kita ngobrol. Ya itulah yang luar biasa ya. Terus dia langsung nawar, ternyata istrinya cocok dengan rumah itu gitu. Ya. Sebetulnya saya mau tahan ya, tapi saya waktunya sudah sangat mepet. Saya nggak berani terlalu spekulan. Saya kasih buka 4,5, dia nawar langsung 3,9. Ya, tapi komisi orang bank dia yang tanggung, gitu. Ya, setelah saya hitung-hitung, pikir-pikir, dia bilang gini, kok saya terus terang ada uang nganggur 2 miliar. Jadi Ko Dedi bisa tebus itu, ya. Saya bilang saya mesti ngebangun, rumahnya gimana? Rick, pembelinya namanya Erik ya. Ko Dedi boleh pakai rumah saya sampai Desember. Itu transaksi bulan 5, ya artinya dia mulai bayar gitu. 2 miliar itu jadi saya tebus tanah itu, tanah yang bekas kebakaran itu, rumah yang kebakaran, jadi saya tebus. Ya. Dan mulai dari sana saya mulai nyicil lagi, bayar-bayar ke yang lain. Jadi setiap saya ada itu, jadi saya bayar itu kurang lebih kalau saya dapat berkat itu 80% sebelumnya itu saya bayarkan gitu. Makanya saya nggak punya uang sama sekali itu begitu. Ya, tapi dari itu saya mulai atur sekarang udah enggak. Ya, jadi saya bayar aja cicil tetap berjalan gitu. Tapi keluarga saya juga nggak sampai terlalu berat. Gitu. Tapi mulai Desember saya sudah mulai memproklamirkan ya supaya di atmosfer ini saya ini kan makanya ketika tanggal 31 saya katakan bahwa harus kita saling mengaku dan saling mengampuni, mendoakan supaya menjadi sembuh ya. Dan doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi tanggal 1 itu saya memproklamirkan bahwa tahun ini terjadi pemulihan dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam kerohanian, dalam hubungan, ya, gitu. 4 hal ini yang saya proklamirkan. Dan yang luar biasa itu tanggal 8, ya. 8 itu saya ada keponakan saya yang merit jam 4, terus makanya saya tidak ikut mengantar ke San Diego. Ya, tiba-tiba ada teman saya, ya, teman anak saya sebetulnya papahnya, anaknya itu. Ya, dia tiba-tiba nge-WA ke saya. Ko Dedi, ada waktu nggak? Jam 2 katanya. Ya, tanggal 8 itu saya mau survei sekali lagi katanya. Itu. Ya, saya bilang, aduh, jam 4 saya ada keponakan merit, saya bilang bisa jam 1. Dia jam 1. Oke lah kok. Jadi dia survei, ya beres survei saya cepat ke pernikahan. Kurang lebih jam 8 malam tiba-tiba pegawai saya ngirim WA video ya di mana video itu menerangkan bahwa mobil tronton masuk ke daerah tanah saya gitu. Ya. Saya langsung kirim video itu ke papa teman anak saya, jadi dia lihat, langsung dia telepon. Ya, kok udah aja tanahnya saya beli. Dan besok itu adalah dia bayar ke saya mulai uang muka ya.
Dan yang luar biasa, tanah itu tiba-tiba dia bilang gini, yang belakang itu tolong dibebaskan 500 tumbak. Ya, dia sudah buka harga dan dia bilang gini, terserah Ko Dedi dapat berapa, pokoknya saya beli aja gitu ya. Saya kasih untung gitu. Pokoknya dia maaf dipotong, bisa dipersingkat karena masih ada satu sesi lagi masuk. Oke, ini udah mau habis ya. Nah itu dan luar biasa waktu Pak Joko firman Tuhan melayani di kita, waktu sesi pertama setelah firman Tuhan, kembali lagi saya mendengar firman suara itu. Ya, dikatakan gini, aku yang memberi. Ya, cukup saya mendengar itu dan 5 hari kemudian dari setelah Pak Joko, saya mendapat konfirmasi dari seseorang yang saya tidak kenal. Ya, dia katakan dalam waktu dekat saya akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Saya tidak terpancing dengan itunya. Tapi saya mengerti bahwa tahun ini adalah tahun yang saya melihat pemulihan dalam 4 segi yang tadi saya bilang, ya, dalam kehidupan keluarga saya. Tuhan memberkati kita semuanya. Luar biasa, Pak Gem Dedi. Kalau saya simpulkan, yang pertama, begitu banyak hal yang Tuhan percayakan, begitu banyak masalah dan pergumulan yang susah untuk dimengerti, bahkan mungkin nggak keprediksi ya, Pak Gem. Ya, nggak pernah. Tapi satu persatu dalam 5 tahun ini Tuhan mulai bereskan. Dan saya nangkap satu hal yang sangat penting buat kita semua, bukan berkat yang Tuhan ingin sediakan sekedar untuk kekayaan, tapi berkat yang luar biasa adalah ketika karakter yang dibentuk, ketika hati yang dipulihkan, dan ketika ada sesuatu pernyataan Tuhan yang akan menjadi bagian hidup kita dan menuntun langkah kita. Mungkin itu Pak Gem Dedi bisa kasih satu kalimat yang pas buat semua cerita itu sebagai satu rangkaiannya. Satu yang perlu saya tekankan gini, proses itu adalah memang berat ya, tapi percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu ada menyertai saya dan saudara. Yang saya tekankan lagi gini, ketika kita menangis, sesungguhnya Tuhan ada di samping kita. Dia jauh lebih menangis daripada saya, ya. Tapi dia ingin anaknya ini menjadi kuat, menjadi dewasa, menjadi mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Tuhan memberkati. Kita kasih apresiasi buat Pak Gembala Dedi, semakin dikuatkan, semakin diteguhkan di dalam kasih Tuhan. Oke, masuk ke sesi 2, kita mau selingan dulu. Mungkin Brother Kiming ada masuk? Bro Eki, Brother Kiming ada? Ada bro. Bro Kiming bisa. Halo Bro Kiming. Bro. Bro, lagi apa bro? Masih di mute bro. Mute-nya dibuka Bro Kiming. Oke, sambil dipersiapkan. Siap kayaknya bro. Tapi coba aja selingin dulu bro. Selingin yang tadi. Dulu ya, sambil kita doakan Bro Kiming untuk mempersiapkan diri. Oke bro. Dulu dengan tadi tayangan seulas tentang Natal dan Tahun Baru dari AMC ya bro ya? Ya betul bro. Bisa ditayangkan. Tolong Bro Rapi. Oh Bro Rapi ada ya. Thank you bro. Sama suaranya juga bro boleh.
Ya, terima kasih Bro Raffi. Itu mungkin untuk mengingatkan kembali kita di Natal 2021. Kita akan masuk ke sesi yang kedua. Bro Kiming, sudah siap? Untuk Bro Kiming, untuk minggu ini dia belum siap. Minggu depan doain aja biar Siap. bisa jadi berkat. Untuk minggu ini ini dulu ya Bro ya. Skip dulu ya. Bro. Ya. Langsung minggu depan katanya Bro. Siap. Siap. Oke. Thank you Bro. Tuhan berkati. Bro Halim, siap, ini bintang tamu yang kedua. Ya, Bro. Kedengeran suara saya? Sip. Oke. Bro Halim, ini kita sifatnya mau talk show, jadi akan saya potong-potong karena kita mau mendalami kupas tuntas apa yang kita lihat lewat video di kesaksian ibadah 2. Mungkin sahabat AMC yang ikut ibadah 2 udah tahu, tapi kita mau ngobrol yang lebih detail apa yang sedang terjadi dan bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan Brother Halim ini ya. Silakan di spotlight Bro Raffi ya, Bro Halimnya. Oke. Bro Raffi enggak ada? Udah di spotlight kok. Oke, makasih Vi. Oke kok. Ya, Bro Halim, kalau nggak salah itu kejadian 2006 ya, perampokan itu ya? Betul, 2006. Nah, kalau salah, waktu itu Bro Halim dengan satu orang sopir mengendarai satu kendaraan. Bukan sopir, jadi kita kan biasa order berdua. Ya. Jadi supir merangkap sales gitu, bukan supir itu. Oh, sales juga ya? Tapi ya, mobil juga. Itu berdua ya Bro ya? Ya, berdua. Yang dibawa ada berapa tas, Mas? Dua tas. Ada dua tas. Oke, ya. Tiba-tiba dihadang orang, kemudian ada suara tembakan, supir tertembak tangan kanan kiri, Bro. Kanan kiri, Bro. Bro Halim juga sebenarnya ditembak, tapi entah apa yang terjadi, pelurunya tidak mengenai Bro Halim, tapi jok bagian belakang tepat dekat dada itu bolong ya? Bolong, pas belakang punggung. Pas belakang bolong. Oh, nembak dari belakang dia? Dari depan? Hah? Dari depan? Nembak di depan, dekat spion. Nah, depan, langsung depan, dekat spion. Dari depan ya. Jadi itu cukup aneh juga. Tembakan dari depan, dadanya nggak bolong, tapi joknya bolong. Iya, dada nggak bolong, kursi yang bolong. Betul. Nah, kemudian ternyata polisi menginterogasi Bro Halim dan sales teman Bro Halim juga. Iya. Dengan tuduhan satu tas hilang, satu tas ada ya? Enggak, dengan tuduhan tas satu hilang, satu ada gitu. Sebenarnya pada saat itu polisi nggak tahu ada barang di anusnya, ada tas di mobil, satu lagi nggak tahu gitu. Nah, pertanyaannya Bro Halim waktu tas itu diambil tahu nggak? Tahu, kalau yang pertama tahu. Ya, tahu. Kan ambil gitu. Nah, yang pikir saya kan udah ambil situ, saya lihat ke temannya kan ini bolong, saya kan khawatir itu teman gitu, jadi nggak pikir apa lagi gitu. Saya pikir ya udah 2 hilang gitu. Si perampok itu masuk ke mobil, posisi tas itu bersebelahan atau berbeda tempat? Masuk ke mobil, kan ada di belakang. Bersebelahan atau di belakang? Ya. Bro, tasnya di posisi yang sama dua-duanya atau berbeda tempat? Ya, di posisi yang sama dua-duanya. Ah, itu dia. Ya. Jadi si perampok itu cuma ambil satu ya? Ya, saya tahu setelah beberapa hari di Polres, kan pas saya keluar, ya waktu itu mau diinterogasi lagi atau apalah nggak tahu, lupa lagi. Pas saya keluar, pas mobil tuh ada di depan, si pintu belakang sudah terbuka dan bagasi saya udah kebuka gitu, udah keluar gitu, udah jatuh gitu, udah berantakan gitu. Itu. Lalu alasan polisi menahan Bro Halim sampai 3 bulan kan? 2 bulan di Polres, 1 bulan lebih di Kebonwaru. Alasannya ya dia menggelapin satu tas lagi, mau saya ambil istilahnya mah gitulah, mau disumputi nama saya gitu di polisi gitu. Bukan ada tuduhan bahwa Bro Halim ini berkomplot dengan pelaku? Enggak ada. Enggak ada ketuduhan itu ya, cuma misalnya hendak menggelapkan barang ya? Ya, tujuannya mau menggelapin itu satu barang. Nah, teman Bro Halim sendiri apa kesaksiannya? Ya,
dia nggak tahu, soalnya dipisah. Soal pas interogasi dipisah, nggak boleh satu gitu. Saya ngobrol sama teman aja, sama yang ketembak itu nggak bisa. Pas saya ngobrol mau tanya gitu, hai bro, kumaha keadaan tangan, langsung dimarahin, hey kamu apa gitu. Si polisinya langsung marah-marah. Pikir polisi saya mau apalah tukar ngomong atau apalah gitu pikirin. Jadi saya selalu dipisah. Saya jadi nggak tahu teman cerita apapun, saya nggak tahu gitu. Ya. Nah, teman bro ini ditahan sama juga 2 bulan plus 1 bulan. Enggak, dia kan nggak tahu ngomong apa, cuma dia cuma sebulan lebih lah di polisi. Dia sebulan lebih. Iya, Bro Halim nggak tahu ya kenapa, Ya, tanya apa, terus kenapa dia cuma sebulan, tapi Bro Halim malah 3 bulan. Cuma ya, gitu. Yang banyak ditanya kan saya, yang banyak ngomong kan saya gitu. Gitu. Salah satu statement Bro Halim di kesaksian itu saya tangkap bahwa polisi itu curiga kenapa teman Bro Halim ditembak kena, tapi ya, Bro Halim itu nggak kena. Itu yang ya disangkanya saya bohong gitu istilahnya. Gitu. Mana mungkin ditembak nggak kena? Emang ditanyakan diskusi juga, kamu punya ilmu apa? Saya nggak punya ilmu apa-apa, saya gitu. Ya kenapa? Cina pas ditembak, pas tepat istilahnya ke dada, kok peluru ada pas di jok belakang. Saya nggak tahu Pak, sampai saya nggak bisa apa-apa lagi. Saya nggak punya ilmu apa-apa, saya teh ilmu di Banten gitu, boga Pak, saya teh. Gitu. Ini menarik Bro. Kadang-kadang Tuhan mengerjakan sesuatu yang nggak masuk akal, tapi memang seperti tadi kita baca 1 Petrus 3 ayat 13 ya. Kadang-kadang kita harus masuk dalam penderitaan yang tidak kita lakukan. Betul. Bahkan mungkin kita dipersalahkan untuk sesuatu yang tidak kita kerjakan. Tapi saya sangat dikuatkan bahwa 1 Petrus 3, 13, 14, dan 15 itu kita tetap harus hidup benar sekalipun dipersalahkan. Kemudian ini tentang keluarga nih Bro Halim. Tentang keluarga ya, saya mau ngobrol tentang keluarga. Ketika Bro Halim masuk di penjara, di tahanan, otomatis kan ada teman komunitas yang ngunjungin, terus istri juga ngunjungin. Nah, pernah mengkomunikasikan nggak pergumulannya dengan si bos di perusahaan? Pernah. Istri pun pernah, sama papa pun pernah, sama saudara pernah datang ke kantor gitu. Ya ke kantor, kata istri pernah datang ke kantor untuk istilahnya nego lah sama polisi gimana gitu. Kan istri bilang, kok kalau si Hali mau lepas, katanya bisa. Nah, cuman harus ada uang 200 juta lebih. Terus si bos bilang, mana mungkin, cenah. Enak aja bilang seenaknya, mana mungkin bisa keluar. Ini kan kasusnya beda lagi, bla 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 apalah gitu. Gitu. Si bosnya nggak ini. Gitu. Oh, si bos nggak punya upaya buat, atau si bosnya memang curiga juga, Bro? Nah, si bos kalau pas di ini masih ada upaya ya, ada upaya gitu sampai pernah dia punya ponakan kenalan propam di Polda, ada propam di Polda, ya berusaha untuk itu, untuk istilahnya pas saat 2 hari kejadian saya dikenalin nih, ini propamnya ini gitu. Tapi yang datang bukan si bos, saudara si bos gitu. Wakilan ini ya. Propamnya ini. Nah, si propamnya pun ngobrol sama si Kapolresnya. Saya nggak tahu, cuma ngobrol dirangkul sama si Kapolresnya, dibawa keluar gitu. Nggak boleh saya ngobrol sama saya deket-deket gitu. Kalau saya tahu si bos berusaha sampai di pengadilan pun si bos berusaha untuk melepaskan saya gitu. Jadi mengeluarkan, membebaskan. Oh. Nah, akhirnya keputusan pengadilan bebas murni atau ada catatan? Bebas murni. Tidak ditemukan bukti ya, tidak ditemukan bukti. Ya, bebas murni. Cuman di pengadilan pun nggak langsung itu, ya maksudnya nggak langsung bebas, proses selama setahun. Jadi dalam setahun itu dalam setiap minggu saya harus hadir ke pengadilan. Walaupun hadirnya cuma duduk, pas duduk ke pengadilan ditanya hakimnya siapa, pengacara siapa gitu. Nggak lama, hakimnya nggak datang, pulang lagi.
Itu cuman efektif sidangnya cuman kalau itu cuman kalau dipadatin gitu ya, dalam setahun tuh 2 bulan kalau dipadat-padatin gitu. 2 bulan ya. Kebanyakan sih nggak hadir hakimnya, jaksanya nggak hadir atau apa gitu. Cuman sampai pengadilan duduk di ruang tunggu 10 menit pulang. Itu. Ya, gitu, bro. itulah pengadilan Indonesia, bro. Ya begitulah. Nah, oke. Sekarang tentang pribadi, bro. Jadi selama 2 bulan plus 1 bulan itu ada banyak penderitaan yang bro alamin. Oh, ada, bro. Yang utama sih mental ya. Pertama mental hancur, benar-benar hancur. Ya. Istilahnya kita di luar happy apa-apa, jebret kena masalah, masuk ke tempatnya bukan enak gitu ya. Tempatnya yang istilahnya yang penuh tato gitu ya. Saya kan udah ngeri gitu ya. Tatoan, bandar narkoba, ada pembunuh, ada macam-macam lah. Campur di situ. Pertama masuk tuh, aduh Tuhan. Pas masuk dijejerin di gerbang penjara kan saya 3 tuh. Saya di depan situ, ngelihat semua orang-orang yang di sana tuh udah kayak nongol gitu-gini, ngeliatin semua. Aduh Tuhan, sampai dari sini tuh lemes, nggak bisa apa-apa gitu. Aduh Tuhan gitu. Terus itu, dah masuk kamu. Cut, masuk tuh bukan apa-apa, langsung di istilah perbunin gitu. Campur deket gitu. Kamu apa gitu. Tapi puji Tuhannya pas saya masuk, kalau saya masuk cuma ditanya-tanya gitu. Kamu kasus apa gini-gini gitu. Oh gitu. Cuman saya kalau gitu, kalau orang lain pak masuk gitu. Kamu mau jebrot. Apa jebrot kalau orang lain gitu ya. Saya lihat gitu. Jebrot gitu. Gitu. Kamu dikit plak. Aduh, puji Tuhan gitu. Puji Tuhan gitu. Enggak apa-apa gitu saya gitu. Berarti bro nggak ngalamin perlakuan kasar ya dari napi? Saya enggak. Puji Tuhan selama dari di sel Polres pun sampai ke Kabonwaru, puji Tuhan ada yang jagain. Amin, saudara. Ada yang jagain gitu bro. Biasa, bro. Ini ingat kait cerita Yusuf, bro. Ya. Caranya. Ya. Saya ngalamin seperti Yusuf. Saya ngalamin seperti Yesus. Tuhan Yesus kan interogasi itu sampai malam. Cuman Tuhan Yesus kan interogasi dipukul gitu kan. Interogasi pukul. Saya puji Tuhan, saya diinterogasi. Ya. Dari siang malam gitu. Sampai ngerasain tiap hari pagi malam siang malam terus malamnya sampai malam lagi gitu. Saya ngalamin Tuhan Yesus aja gini ya, di interogasinya kayak gini gitu, apalagi saya gitu nggak tidur ya, mau tidur gimana, baru melek datang polisi yang lain dari Polres lain, wah kamu apa. Nah besoknya sama datang lagi Polres yang lain lagi, ayo ngepres gitu. Saya ngeliat, aduh Tuhan gitu. Ya udah pusing, nggak tidur, ini badan istilah kalau di sekarang kan depresinya benar-benar depresi gitu. Gitu. Sampai pernah saya ditanya sama teman pelayanan, ya udah bebas gitu. Lin, gimana keadaan kamu di sana, Ci? Kalau saya nggak ingat teman, nggak ingat apa-apa, saya pengen bunuh diri, Ci. Saya bilang, saya pengen bunuh diri, Ci, asli. Langsung pas ngobrol udah gunggun, tak? Kamu tuh ngomong gimana sih? Nggak bener. Harus gimana gitu ya? Keadaan emang segitu ya. Saya harus gimana gitu. Aduh, sungguh-sungguh luar biasa gitu. Ya, sampai di Polres sama ada yang jagain makanan, ada ya walaupun sekedarnya gitu ya. Kalau pagi siang saya dikasih kalau yang lain gitu ya, kalau yang lain kasih nasi sama oseng waluh. Ya, ini saya nggak tahu, saya itu beda dari orang lain gitu.
tapi menunya sama selama 2 bulan lebih, menu yang sama. Angen tongkol, brother. Eta enak rumah tiap we pagi, siang, malam, makan itu, menu yang sama. Yang sama. Luar biasa. Menu yang sama. Kadang-kadang saya kan, udah saya ambil kuahnya, tongkolnya kasih ke orang lain. Samping enak, tongkol deui. Aduh, puji Tuhan. Tapi puji Tuhan tuh. Ayo diberi tongkol, caranya ke pemajikan tong beri tongkol, kayak deh gitu. Kadang-kadang saya mau tongkol, anget enak saya. Tapi benar, puji Tuhan. Selama di Polres, Tuhan mencukupkan dan benar-benar cukupkan. Dari mulai makanan, ada yang jaga. Saya sakit, ada yang rawat, brother. Ya, saya kan pada situ saya berjuang, saya pengen Tuhan, pengen istilahnya cepat bebas lah ya. Saya berpuasa tiap hari. Saya berpuasa Tuhan dari pagi sampai jam 6 saya puasa terus. Akhirnya karena kondisi badan saya nggak fit, ya terutama kan pikiran kan udah kacau, saya sakit. Puji Tuhan, ada yang rawat sakit. Istilahnya bilang gini, nah Pak Halim mau saya kerokin, aduh puji Tuhan, boleh sok kerokin, dikerokin, brother. Ada yang ngerokin. Bro nggak boleh ke rumah sakit atau klinik periksa? Boleh. Boleh ke rumah sakit, cuman dikawal. Oh iya. Dikawal, tapi kan si polisi tetap istilahnya kan harus ada pelicin. Bayar. Tetapnya harus ada. Bayar. Ya bayar. Dikerokin, ada yang kerokin. Nggak lama pas hari Jumat gitu ada orang ngasih obat, nih buat kamu obat Panadol 1 strip, nih obatnya gitu. Benar, saya puji Tuhan tuh ada tuh, benar Tuhan ada. Amin. Saya rasain Tuhan tuh benar-benar ada gitu. Di Polres, di Kebonwaru pun ya, pas saya masuk di Kebonwaru baru 2 hari ya, itu ada orang bilang ya, dia bilang saya nggak tahu orangnya siapa, kenal pun tidak, ya namanya pun saya tidak tahu. Baru saya 2 hari di istilahnya tempat karantina, kan setiap yang baru-baru masuk tuh ada di tempat karantina. Nah saya masuk di tempat karantina, satu orang ini bilang, siapa yang noel orang ini atau nyentuh orang ini berurusan dengan saya. Karena dia bilang gitu, saya nggak tahu orang siapa itu. Saya bilang, mohon cuman gitu, berada. Wah, luar biasa. Ya, terus Tuhan udah siapin banyak hal ya. Ya, puji Tuhan gitu. Ada yang jagain gitu. Terus kalau makanan, kalau di Kebonwaru itu makanan pagi-pagi cuma dikasih nasi doang. Brother, nasinya pun mending, nasi bisa dimakan. Ini nasi istilahnya nasi Kamari. Masaknya asal gitu. Kalau bunyi di piring seng ya, dipurlukan gitu bunyi terewek senang aduh terewek aduh Tuhan gitu. Tapi oke, bro, karena waktu ya. Ini saya sebenarnya pengen banyak ngobrol lagi karena waktu. Siap. Ini yang terakhir, bro. Dari kejadian itu Bro Halim menangkap sesuatu, sebenarnya Tuhan maunya apa sih buat bro? Saya menangkapnya bahwa Tuhan tuh tidak meninggalkan kamu. Tuhan tuh pengen kamu tuh naik level. Ya, Tuhan membuktikan bahwa kamu tuh nggak butuh, istilahnya kamu tuh butuh yang namanya komunitas. Kamu tuh butuh orang-orang yang bisa mendatangkan kelompok yang menghadirkan Tuhan gitu. Amin. Yang saya tangkap gitu. Soalnya saya dapat berkat di setiap saya ada kunjungan yang menguatkan saya, teman-teman komunitas. Ya, ada Sansan yang nguatin saya, ada Yudi, ya, ada Brother Diki sama istrinya yang ngebesukin saya tiap hari, Agus yang tiap hari ngebesukin, tiap hari brother 3 bulan ngebesukin saya, nganter saya, maksudnya nganter istri nih, ini gitu, yang jaga, maksudnya yang nganter, yang mau brother, saya dapat sangat sungguh luar biasa. Bahwa saya bersyukur saya punya komunitas yang sampai saat ini
berkatnya sungguh saya rasakan sampai kita detik ini. apresiasi ya buat Bro Halim, buat komunitasnya juga. Tuhan, terima kasih Bro buat sama-sama Bro, semoga ini jadi berkat bagi semua orang bahwa Tuhan tuh benar-benar ada dan komunitas harus masuk komunitas yang menghadirkan ada Tuhan. Amin. Itu yang bisa menguatkan gitu, brother. Terima kasih Bro, Tuhan berkati Bro. Sama-sama brother. Oke, siap. Nih teman-teman yang belum punya komunitas, segera masuk komunitas. Ini udah ada 2 kesaksian. Pak Gem Dedi karena ada sahabat-sahabat di sekelilingnya yang menguatkan dia, memberikan banyak solusi untuk tetap teguh, dan pernyataan Tuhan semakin hari semakin nyata. Ada Brother Halim melewati masa-masa susah walaupun cuma 2 bulan plus sebulan. Coba kalau kita yang ngalamin, mungkin endingnya agak berbeda gitu ya. Dan ada komunitas juga yang menolong, yang senantiasa menguatkan, hadir di tengah kesusahan. Jadi sekali lagi, ayo semuanya ikut komunitas. Ada komsel-komsel, ada ACG yang dipersiapkan untuk kita masuk dalam komunitas, bertumbuh, bukan cuma hahaha hihi dan bergosip, tapi komunitas yang bisa memberikan masukan yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Jadi semua jawabannya sama, bahwa kesusahan itu bukan Tuhan sengaja bikin supaya kita susah, tapi kesulitan dan kesulitan supaya membangun iman kita semakin naik level, semakin memahami hati Tuhan, dan kita semakin giat hidup di dalam rancangan Tuhan, sehingga jadi berkat buat banyak orang. Oke, acara hari ini semusim berlalu diakhiri. Saya kembalikan kepada sahabat AMC saya, Bro Haiki. Silakan Bro. Mantap, luar biasa sahabat saya Bro Andreas, Pak Gem Dedi, Bro Halim. Terima kasih buat kesaksiannya yang luar biasa. Terima kasih juga buat teman-teman AMC, sahabat-sahabat AMC yang bisa bergabung malam hari ini. Saya percaya ini bukan kebetulan, adalah anugerah yang Tuhan masih berikan buat kita untuk kita bisa ada dalam komunitas yang benar. Dan sebenarnya saya juga pengen sih memberikan kesaksian buat sahabat saya, Bro Kiming, tapi dia belum siap. Mudah-mudahan doakan saja minggu depan dia bisa bersaksi untuk memberi kepada kita kekuatan untuk kita tetap bisa bertahan seperti firman Tuhan yang tadi sahabat saya Bro Andreas katakan bahwa menderita dengan sabar, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Teruslah berbuat baik, maka Tuhan akan selalu menjaga, melihara kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih sahabat saya Bro Andreas, dan saya serahkan kepada Pak Gem Daniel untuk memberikan pencerahan buat kita semua. Mungkin itu aja Bro. Tuhan berkati. Kenapa? Pengumuman minggu depan. Oh boleh, pengumuman minggu depan boleh. Maaf ya. Pengumuman minggu depan bisa ditayangin, Bro. Oke, pengumuman minggu depan GPPL Agape Men's Community. Tiap pagi kita akan ada doa pagi, hari Senin sampai Sabtu, jam 5 sampai jam 6 pagi via Zoom. Saya juga berharap supaya teman-teman AMC yang hadir malam hari ini bisa ikut gabung dalam ibadah doa pagi, karena itu yang akan menguatkan kita untuk iman kita terus bertumbuh. Yang kedua, ibadah raya kita tiap hari Minggu diadakan jam 6 pagi, jam 7.45, dan sore harinya jam 4 sore, dibagi 3 bagian ibadahnya. Dan ibadah raya ini diadakan dengan online dan onsite. Saya juga mengundang untuk bapak-bapak yang bisa ikut ibadah di jam 6 atau jam 7.45 atau jam 4 sore. Saya mengundang untuk bisa ikut ibadah. Yang ketiga adalah quiz mantap minggu depan. Minggu depan kita tetap masih online seperti malam hari ini, dan akan dilayani dengan Bapak Pendeta Raya Ginting dengan tema Who is God? Ya, siapakah Tuhan kita? Siapa Tuhan itu? Akan dilayani via Zoom juga tanggal 3 Februari dengan ID yang sama dan password yang sama seperti malam hari ini. Saya mengundang untuk tetap setia, untuk tetap bisa ada dalam komunitas AMC ini. Selanjutnya persembahan kolekte buat kas AMC bisa dipersembahkan melalui rekening
676-517-5503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Setia Utama. Pada saat transfer, mohon ditulis keterangan dengan format kolekte spasi nama. Mungkin itu aja untuk menunjang jalannya ibadah AMC seperti malam hari ini. Itu aja, Bro. Tuhan memberkati. Silakan Pak Gem. Mungkin ada pencerahan buat sahabat-sahabat AMC juga buat saya. Silakan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Ya, memang saya tadi nggak ikut dari awal karena ada ini webinar tadi. Jadi, tapi saya lihat kesaksian yang tadi, ya Bro Caleb, Bro Halim luar biasa, boleh memberikan kepada kita semua satu kekuatan berkat menghadapi apapun di depan kita. Saya percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan, yang termasuk dalam rencananya, maka lewat segala proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi, saya percaya tadi Bro Halim, jadi bisa nangkap sesuatu, Tuhan mau bawa next level. Bro Caleb tadi kan ada pemulihan di 4 area kehidupannya luar biasa. Dan saya percaya itu pun akan menjadi berkat bagi setiap kita komunitas AMC ini untuk kita menghadapi apapun situasi ke depan yang akan terjadi. Namun lewat kesaksian-kesaksian kiranya boleh menjadi inspirasi buat kita semua pada malam hari ini untuk tetap kita berharap, bersandar, melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Apapun yang terjadi, tetap melekat kepada Tuhan. Tetap cari kehendak Tuhan. Tetap kita untuk setia bahwa di dalam segala perkara Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, tadi dikatakan kalau kita menangis, Tuhan lebih menangis di dekat kita. Saya percaya Tuhan lebih mengasihi saudara dan saya, dan Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita berjalan sendiri. Ya, Allah yang setia, Allah yang selalu peduli atas setiap kita. Dan saya percaya apa yang Tuhan lakukan di luar rancangan manusia, dan kita percaya caranya Tuhan itu ajaib, yang tidak pernah terpikir oleh kita. Caranya Tuhan itu tidak pernah kita bayangkan, namun itulah caranya Tuhan, sehingga kita dibuat menjadi terkagum-kagum, kita dibuat menjadi terpesona buat caranya Tuhan yang luar biasa yang menolong kita. Tuhan, kita berkati Bro Dedi, Bro Halim, ya terus jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Ya, kita akhiri dalam doa. Ya, nanti saya mohon abahnya Bapak Pendeta Jimmy bisa tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kehadiran-Mu, untuk kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami hamba percaya dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang setia. Amin. Tuhan tolong biar kami selalu terpesona dan kagum dengan kehadiran-Mu Tuhan. Biar kami selalu diarahkan untuk selalu melekat kepada Tuhan, mengalami persekutuan yang semakin dalam dengan Tuhan. Dan Tuhan tolong supaya kami juga boleh tetap bertahan dalam segala musim. Bukan hanya ketika musim itu baik bagi kami, tapi ketika musim tidak baik pun kami tahu Engkau ada di situ Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang kami terima malam hari ini. Memberkati semua yang hadir, memberkati Ko Dedi, berkati juga Pak Halim. Kiranya Tuhan memakai mereka menjadi alat kemuliaan-Mu. Dan pakai kami juga Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Kami akan istirahat sebentar, kiranya berkat Tuhan dicurahkan bagi kami. Biar kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya, dan kami tahu Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati semua. Selamat malam. Terima kasih.